Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari kelas RI 3A NPM 247822010. Saya di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah jari analisis data untuk TI. Maaf. Nah, jadi di sini pada lab 11 yaitu analisis regresi yang dimana kita di sini ada dataset ya, teman-teman. Yang dimana kita diminta untuk memilih dataset ini sesuai dengan absen, dan absen saya ini nomor 9, jadi saya menggunakan dataset coffee production and export. Lalu selanjutnya kita melakukan tahap analisis regresi yang dimana ini tuh kita bakal memilih satu variabel Y dependent dan independent X. Ini ada 4 yang dimana untuk Y ini sebagai variabel yang akan diprediksi, dan untuk X ini adalah variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependent. Lalu kita bisa lihat untuk pada file collab saya di sini sudah saya import library-nya untuk Pandas, Stat Models, dan Matplotlib sebagai visualisasi. Dan Stat Models ini ada Darwin Waston, Hedrus Cepegen, dan Variance Inflation Factor. Nah, lalu di sini membaca datasetnya dan kita memilih variabelnya. Untuk variabel kopi sendiri saya memilih variabel Y-nya ini data scores total, dan X-nya ini ada aroma, flavor, acidity, dan body. Dimana aroma ini adalah kualitas aroma kopi, dan flavor ini adalah rasanya, dan acidity adalah keasaman, dan body ini adalah tingkat kekentalan kopi, seperti itu. Dan kita di sini outputnya menampilkan 5 baris pertamanya. Oke, ini untuk yang pertama ya. Kita diminta untuk memilih variabel X dan Y. Lalu selanjutnya tuliskan tujuan dari analisis regresi yang akan dilakukan. Nah, untuk analisis saya sendiri yaitu saya mencari seberapa besar pengaruh variabel X ini, aroma, flavor, acidity, dan body terhadap total kopi, seperti itu, atau skor kopi. Oke, selanjutnya kita ke C, model regresi linier berganda. Nah, di sini kita memilih variabel dependent dan independennya kayak udah di atas ya tadi. Lalu kita membuat subset data frame-nya, lalu kita memastikan semua kolom ini adalah numerik, lalu kita drop NA. Lalu setelah itu kita pisahkan X dan Y, setelah itu kita tambahkan konstantanya, dan kita bangun model regresi linier bergandanya dan menampilkan hasilnya. Nah, yang dimana kita bisa lihat outputnya ya, di sini ada OLS result yang kita bisa lihat di sini ada R squared yang dimana 0,829 atau 82%, yang artinya variasi pada total skor ini dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen atau variabel aroma, flavor, acidity, dan body. Lalu ada adjust R squared juga yaitu 0,828. Ini tuh hampir mirip sama yang atasnya, yang dimana artinya ini tuh model ini tuh tidak overfitting, atau bisa disebut juga variabelnya itu sudah tepat, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita ke uji signifikansi yaitu pada F statistik atau uji F. Di sini ada 1192 dengan P value-nya ini ada 0,00. Nah, yang artinya model ini tuh secara keseluruhan itu signifikan, atau dengan kata lain 4 variabelnya ini independen ini bersama-sama berpengaruh terhadap total skor kopi. Lalu selanjutnya ada koefisien regresi yang kita bisa lihat di sini. Untuk koefisiennya ini kita memiliki 11.011.6893. Untuk data skor aromanya 1.79, flavornya 426, 4.2.6, dan acidity-nya 1.5.9, dan data skor body-nya yaitu 1.68.
Nah, di sini teman-teman yang artinya itu adalah aroma ini memiliki koefisien 1,79. Artinya setiap peningkatan 1 poin aroma ini akan meningkatkan total skor sebanyak 1,79 poin. Dan untuk flavors juga untuk 1 poinnya ini akan menaikkan total skor 4,26 dan acidity dan body pun sama seperti itu. Nah, untuk total 4 variabelnya ini memiliki p-value 0,0000 sehingga semuanya ini bisa dikatakan signifikan atau mempengaruhi total skor seperti itu. Lalu selanjutnya ada residual dan asumsi. Nah, kita bisa lihat di sini untuk nilai dari Watson-nya ini 1,186 yang menunjukkan adanya sedikit autokorelasi positif. Nah, tetapi karena ini datanya ini bukan data time series, hal ini tuh tidak menjadi masalah. Selanjutnya ada nilai omnibus dan Jarque-Bera yang menunjukkan residual ini tuh tidak normal tetapi dengan jumlah data yang besar, pelanggaran normalitas ini tuh tidak mempengaruhi validitasnya secara keseluruhan. Nah, untuk JB ini nilainya yang sangat besar ya, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk nilai condition number-nya ini ada 322 yang menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas berat di antara variabel independen. Lalu selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita lakukan prediksi 5 periode ke depan. Untuk 5 periode ke depan kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Ini ada kodenya yang dimana pada kode yang ini min aroma, main flavor, acidity, dan body ini artinya mengambil rata-rata setiap variabel independen. Nah, bagian ini tuh menghitung rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata ini akan digunakan sebagai input atau periode masa depan supaya prediksinya ini menjadi stabil dan representatif. Lalu di sini ada, kita lihat di sini yaitu buat 5 baris data untuk diprediksi. Nah, bagian ini tuh membuat data baru sebanyak 5 baris yang dimana setiap barisnya ini memiliki nilai berisi nilai rata-rata dari variabel independen. Nah, untuk kolom cons bernilai 1 ini ya teman-teman, ini tuh karena model regresi kita itu membutuhkan intercept seperti itu. Lalu kita melakukan prediksinya dan ini adalah hasilnya, hasil outputnya, yang dimana untuk ini konsisten banget yaitu 81,97 semua untuk prediksi 5 periode ke depan, yang artinya model ini tuh memprediksi bahwa total skor di 5 periode mendatang yaitu sekitar 81,97. Nah, semua periode ini menghasilkan nilai yang sama karena input variabel untuk kelima baris ini identik, yaitu menggunakan nilai rata-rata, dan model regresi linearnya ini menghasilkan nilai tetap ketika inputnya sama. Nah, jadi untuk prediksi 5 tahun ke depannya itu untuk aroma, flavor, acidity, dan body ini berada pada rata-rata, maka total skor yang diperkirakan ini adalah 81,97 untuk setiap periode. Nah, untuk nilai ini sendiri itu dianggap estimasinya tuh stabil dari kualitas kopi rata-rata berdasarkan model regresi ini. Oke, selanjutnya yaitu kita pada langkah selanjutnya ya. Kita akan menampilkan dan interpretasikan hasil analisis yang meliputi nilai koefisien, korelasi, R-squared, uji signifikansi, dan uji asumsi klasik. Nah, jadi hampir sama kayak yang tadi ya. Untuk koefisien regresinya sendiri, cons-nya ini ada 11,689, aromanya 1,79, flavornya 2,0
4.26, acidity-nya 1.59, dan body-nya 1.68. Seperti itu. Nah, untuk ini yaitu untuk 11.689 ini nilai prediksi total skornya itu jika semua variabel lain bernilai 0. Lalu untuk semua variabel X-nya ini memiliki koefisien yang positif, yang artinya semakin tinggi variabel X, maka data skor totalnya itu ikut meningkat. Dan lalu untuk variabel yang berpengaruh kuat ini adalah flavor, yang dimana dia ini pada angka 4.26266 seperti itu. Nah, untuk variabel yang paling kecilnya yaitu ada pada acidity. Lalu selanjutnya ada matriks korelasi. Ya, kita bisa lihat di sini untuk semua variabel X ini memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap Y, yaitu 0,75 sampai 0,88. Ini kita bisa lihat ya di sini. Nah, ini tuh kita bisa lihat di sini untuk aroma, flavor, acidity, dan body ini berkorelasi yang kuat dengan variabel Y dengan menuju variabel Y seperti itu. Oke, selanjutnya untuk nilai R-squared-nya ini 0.82, adjust-nya 0.828, hampir sama. Untuk uji T dan uji F-nya tadi seperti yang di atas. Untuk uji F-nya ini 1192, P-value-nya 0.00, dan untuk uji T-nya juga sama, P-value-nya 0.0.0. Darwin-Waston-nya, JB-nya, dan omnibus-nya seperti itu. Untuk nilai FIF atau multikolineritas, ya, kita bisa lihat di sini untuk batas umum FIF yang aman itu adalah sama dengan kurang dari 10. Nah, jadi semua variabel ini memiliki FIF yang rendah karena dari 2 sampai 5. Nah, maka dari itu tidak ada multikolineritas yang serius dan semua variabel ini aman digunakan dalam model. Lalu selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Kita bisa lihat di sini untuk P-value-nya ini kurang dari 0.05, maka artinya terdapat heteroskedastisitas. Dan dari interpretasi ini, maka model ini tuh masih tetap bisa digunakan, tetapi standarnya harus hati-hati. Nah, karena heteroskedastisitas ini dapat mempengaruhi akurasi tesnya. Lalu untuk Darwin-Watson-nya ini 1.186, dan di sini ada visualisasi histogram residual dan QQ plot residual. Nah, yang dimana untuk interpretasinya sendiri, ya kita bisa lihat histogram residual ini tuh ada titik-titik yang mengikuti, Nah, ini dulu. Nah, ini tuh distribusinya tuh tidak simetris atau dia ini condong ke kiri, yang dimana banyak nilai residual yang rendah atau yang bernilai negatif, yang mengindikasikan kalau residual ini tuh tidak normal secara sempurna. Lalu untuk yang visualisasi selanjutnya, kini kita bisa lihat ada garis merah di sini. Nah, untuk titik-titik ini itu tidak mengikuti garis merah dan ekornya ini tuh lebih condong ke kiri. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini tuh yang mengartikan kalau normalitas residual ini tuh tidak terpenuhi. Nah, tetapi untuk regresinya sendiri bisa tetap dipakai karena OLS-nya ini cukup robust bila sampelnya besar, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian video hands-on dari saya. Untuk kesimpulannya sendiri, yang berpengaruh paling besar terhadap
data skor total ini adalah flavor karena dia nilainya paling besar juga di sini, yaitu 4,266. Seperti itu. Nah, mungkin cukup video hands on dari saya. Maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, dan mohon maaf apabila kos saya berisik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.